Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Gosana Aditya dari kelas 12 MIPA 6 absen 18. Dalam video saya kali ini, saya akan menyelesaikan ujian praktek sejarah dengan materi revolusi hijau. Sebelum lanjut, apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau merupakan sebuah usaha dalam mengembangkan teknologi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Revolusi ini, dengan kata lain, mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian dengan teknologi modern. Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa revolusi hijau terjadi karena semakin meningkatnya penduduk di dunia, namun tidak diiringi dengan meningkatnya bahan pangan. Gagasan tentang revolusi hijau bermula dari hasil penelitian dan tulisan Thomas Robert Malthus 1766 sampai 1834 yang berpendapat bahwa kemiskinan dan kemelaratan adalah masalah yang dihadapi manusia yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan peningkatan produksi pertanian. Gerakan revolusi hijau yang dijalankan di negara-negara berkembang dan Indonesia pada saat Orde Baru berkuasa. Pada masa Orde Baru digalakkan pertanian dikarenakan tanah Indonesia cocok di bidang pertanian dan sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Di Indonesia dikenal dengan adanya panca tani atau usaha tani. Di Indonesia terdapat panca usaha tani, yaitu yang pertama ada pengolahan tanah yang baik, yang kedua ada saluran air atau irigasi yang teratur, yang ketiga ada pemilihan bibit unggul, yang keempat ada pemupukan, dan yang terakhir ada pemberantasan hama. Dampak positif dari revolusi hijau, yang pertama, lapangan pekerjaan petani lebih terbuka. Yang kedua, lahan pertanian semakin luas. Yang ketiga, pendapatan para petani mengalami peningkatan. Yang keempat, peningkatan kualitas hasil pertanian. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas hasil produksi dan penjualan hasil pertanian. Selain dampak positif, revolusi hijau juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari revolusi hijau yang pertama, munculnya kesenjangan sosial antara petani kaya dan petani miskin akibat perbedaan ekonomi. Yang kedua, masyarakat memiliki budaya industri yang berupa budaya konsumtif. Yang ketiga, pencemaran lingkungan yang tinggi. Yang keempat, munculnya kesenjangan ekonomi yang nampak dari adanya kemiskinan, kemelaratan, dan kriminalitas, dan lain-lainnya. Revolusi hijau juga memiliki manfaat. Berikut manfaat revolusi hijau di bidang pertanian. Yaitu yang pertama, meningkatkan penanaman tanaman yang bisa menjadikan suatu wilayah tersebut makmur. Yang kedua, meningkatkan sumber pendapat bagi petani karena bersifat menguntungkan. Yang ketiga, mendukung penanaman hutan kembali dalam melestarikan alam. Revolusi hijau juga memiliki tujuan. Tujuan dari revolusi hijau yang pertama, untuk mendapat bibit unggul dalam waktu yang pendek. Yang kedua, meningkatkan produksi pangan. Yang ketiga, menurunkan jumlah tanaman yang tidak unggul. Dan yang terakhir, memanfaatkan sejengkal tanah di sekitar rumah secara optimal. Sekian presentasi dari saya tentang revolusi hijau. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.